Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan umur, kesempatan waktu ya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali belajar menuntut ilmu. Dan niatkan ya adik-adik semua, ketika kita menuntut ilmu, niatkan untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari itu dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan tentunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam bab 4, Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Bisa dilihat ya di buku cetaknya halaman 61. Nah, hari ini kita akan belajar nih tentang Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadisnya yang berkaitan dengan demokrasi. Diharapkan dengan belajar ini adik-adik bisa memiliki sikap dan perilaku demokratis ya. Nah, ini bisa dilihat nih di gambar 4.1 sampai 4.4 itu adalah bentuk-bentuk demokrasi gitu ya, atau keragaman yang ada pada demokrasi. Nah, kalau dilihat dari gambar ini sesuai banget gitu ya dengan judulnya gitu kan. Kemudian judulnya juga sesuai banget dengan Indonesia, yang mana Indonesia itu kan beragam ya dan memakai asas demokrasi. Nah, ini menanamkan sikap demokratis sejak dini ya. Nanti adik-adik bisa dibaca di bukunya. Nah, ini ada pendapat ya. Cermati masalah-masalah sosial berikut. Yang pertama, sering terjadi orang tua dengan profesi tertentu, misalnya dokter, mengkader anak-anak mereka agar menjadi seperti diri mereka, tanpa peduli apakah anak-anak mereka berminat atau tidak. Nah, kemudian ada masalah 1, 2, 3. Nah, ini nanti dikerjakan ya, kemudian dikumpul di GCR. Kemudian ini kita masuk ke materi ya, bersatu dalam keragaman. Jadi adik-adik, Allah itu memang sengaja ya membuat keragaman, namun dengan keragaman itu seharusnya kita bisa saling menerima perbedaan, bukan malah sebaliknya. Nah, ini Quran Surah Ali Imran ayat 159 ya, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah. Nah, ini jadi kuncinya dari demokrasi ini adalah bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini di bawahnya ini ada penerapan tajwid ya, alasannya, kemudian ada arti kosakata barunya. Nah, jadi itu ya adik-adik semua ya, tentang musyawarah, tentang demokrasi ya. Ini ada perintah lagi nih. Dari Abu Hurairah ada hadis ya, berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat dari Rasulullah SAW. Hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Nah, jadi dalam menentukan segala sesuatu, adik-adik itu sebaiknya musyawarah, termasuk dalam menentukan pemimpin. Pilihan terbaik itu adalah musyawarah. Nih, dalam kehidupan masyarakat, musyawarah itu sangat penting karena yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Jadi dengan bermusyawarah, kita itu punya beberapa pandangan nih, nah sehingga pandangan yang mana ya yang baik gitu. Jadi referensinya kan jadi banyak gitu ya. Terus akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Kita akan sama-sama paham. Kalau diskusi, akhirnya kan kita akan tahu, jadi nggak miskomunikasi. Dan tentunya menghindari prasangka yang negatif, melatih diri menerima saran dan kritik orang lain, dan berlatih menghargai pendapat orang lain. Baik ya, hari ini kita akan belajar sampai sini dulu aja. Ingat tugasnya yang tadi itu ya, yang ada masalah 3 itu tadi, kalian analisis terlebih dahulu, baru kemudian minggu depan kita akan bahas dan kita akan lanjutkan yang bagian D. Saya kira cukup ya adik-adik semua. Semoga dengan belajar ini kita bisa menjadi orang yang bisa menghargai pendapat orang lain dan menjadi orang yang berlapang dada. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.